Low profile is unspectacular. Mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional, di mana dengan sadis orang ini membunuh para korbannya tanpa diketahui oleh siapapun. So, bagaimana dengan jalan ceritanya? Kita langsung ke alurnya. Berlatar di Garut, di mana film dibuka dengan memperlihatkan kepada pembunuh bayaran yang sedang mengintai dan diketahui jika si Amang akan menembak mati seorang pria yang sedang bermain kuda-kudaan dengan perempuan nakal. Low profile is unspectacular. They allow time for planning and Sebagai pembunuh profesional, dia sudah mengetahui kapan polisi akan datang ke titik kejadian perkara, yang setelah keluar dari gedung, dua mobil polisi berdatangan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Dan inilah Firaun lah, dan inilah Virtuoso. Singkat cerita, setelah misinya selesai, Virtuoso langsung memperbaiki senapan sniper yang akan digunakan kembali untuk mengeksekusi target. Dan sedikit informasi, Virtuoso tinggal sendirian tanpa seorang kekasih ataupun orang-orang yang bisa diajak ngopai. Terlebih lagi, dia memiliki sikap yang tiis terhadap siapapun, hanya fokus satu titik, yaitu patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh sang atasan. Dan yang terakhir, selalu menyembunyikan identitas agar pihak keamanan tidak bisa menemukan siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Dalam seminggu sekali, dia selalu pergi menuju pos terdekat untuk menerima misi dari sang atasan. Dan misi yang akan dilakukan yaitu membunuh seorang pemilik perusahaan serta selalu berangkat memakai kendaraan. Yang di saat itu dia langsung menelpon atasannya yang kita panggil saja dengan sebutan nama Asur, karena misinya saat ini sangat jauh dari protokol yang sering dilakukan. Dalam panggilan tersebut, Virtuoso diperintahkan untuk membunuh target seolah-olah dia mati karena kecelakaan. Dan si klien meminta waktu selama 48 jam agar target tewas serta membunuhnya tepat pada pukul 6:32 menit. Anjir, jujur sih ini tugasnya lumayan berat, karena pas di awal-awal cuma nembak aja gitu, nggak harus direkayasa kayak gini. Namun namanya tugas harus dijalani, entah itu berat ataupun ringan, sehingga dia mulai mempersiapkan rencana untuk memanipulasi keadaan agar misinya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, di keesokan harinya dia mulai memantau dan melihat-lihat situasi di tempat tersebut, dan terpilihlah sebuah gedung yang dimana Virtuoso mulai menyimpulkan jika rencananya saat ini yaitu menembak bagian ban mobil agar target oleng dan menabrak mobil lain. Dan di saat target melintas dengan mobilnya, dia langsung melakukan rencana tersebut. do not question. Selesai dengan misi, dia langsung pulang dengan keadaan wajah yang bisa dibilang menyesal, karena di saat penembakan terjadi, ada seorang ibuk-ibuk yang juga ikut tewas terbakar oleh api. Untuk menghilangkan ingatan tersebut, Virtuoso pergi ke tempat pemakaman sang ayah dan mulai membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Dan secara bersamaan, Asur datang karena selama seharian Virtuoso sama sekali tidak menjawab panggilan dari si bos. Dan di saat itu, si bos memberikan sedikit pencerahan yang mengatakan bahwa setiap perjalanan pasti ada korban, entah itu waktu ataupun kehilangan. Karena jika ingin mencapai titik yang dituju, maka hadapilah tanpa ada penyesalan. Mendengar ucapan itu, seketika Virtuoso langsung sadar jika semalaman dia terus membayangkan peristiwa ledakan yang menewaskan seorang ibuk-ibuk, sehingga si bos meminta agar menghapus semua peristiwa tersebut serta bersikukuh apa yang telah semesta berikan kepadanya, yaitu menjadi seorang pembunuh bayaran. So we stopped fighting. Yeah, I was a good soldier that day.
Singkat cerita, kemudian si bos membawa Virtuoso ke dalam rumah dan kali ini si bos memberikan sebuah kertas yang bertuliskan White Rivers, dan selain tulisan tersebut terdapat alamat dan juga waktu pukul 5 sore hari agar dia membunuh target tepat waktu. Yang setelah semuanya dipahami, kemudian Virtuoso bersiap-siap untuk pergi ke lokasi di mana target berada. Namun di tengah-tengah perjalanan dia sempat mengisi bensin karena tidak lucu jika mobilnya harus mogok. Yang entah kebetulan atau pas-pasan, Virtuoso bertemu dengan seorang wanita cantik yang berpakaian serba hitam. "Jangan warnai hidup aku om, aku suka warna hitam." Itu bohong. Tidak lama kemudian sepasang suami istri keluar yang nampaknya mereka berdua sedang parasea. Namun itu semua tidak masalah bagi manusia tiis seperti Virtuoso. Tak lama kemudian dia sampai di tempat yang dituju, yang mana tempat tersebut adalah sebuah kafe bernama Rossi, tapi bukan pembalap. Dan sebelum masuk dia sempat memfoto plat mobil di parkiran guna untuk menemukan identitas White Rivers. Saat masuk ke dalam itulah dia melihat seorang pria yang sedang duduk menyendiri di ujung. Dan untuk pelayan di tempat itu, ternyata dia adalah wanita yang tadi sempat bertemu di tempat pengisian bensin. Yang bukan hanya mereka bertiga sajalah yang ada di tempat itu, akan tetapi sepasang kekasih yang terlihat ada di hadapan Virtuoso. They have not been a couple for long, or they aren't a couple at all. Tidak berselang lama si pelayan yang bernama Dixie datang untuk memberikan beberapa pesanan yang telah dipesan oleh Virtuoso. Dan dia langsung bertanya apakah Dixie tahu tentang seorang pria bernama White Rivers. Namun bukannya memberitahu tentang pria itu, Dixie malah menjawab bahwa White Rivers adalah sebuah sungai bukan nama seseorang. Sampai detik ini, Virtuoso masih belum mengetahui siapa target yang akan dieksekusi. Dan untuk melacak identitas White Rivers, dia mulai mencari petunjuk dari plat mobil yang telah terparkir. Namun Virtuoso sangat yakin jika target yang sebenarnya adalah seorang pria penyendiri yang duduk di ujung kafe. The couple, the guy whose position is second best. Tidak lama kemudian seorang polisi lokal datang dan mulai memesan secangkir kopai kepada Dixie. Dan di saat itu si bapak bertanya tentang di mana si pemilik kafe sekarang berada. Yang ternyata Dixie bukan pemilik kafe tersebut dan langsung menjawab jika si pemilik kafe sedang sakit dan untuk sementara waktu dia akan melayani para tamu. Saat melihat ke arah jam, seharusnya permainan dimulai karena dalam surat yang diberikan oleh si bos tertera waktu pukul 5 sore hari. Dan dikarenakan ada seorang polisi, rencana itu pun menjadi gagal serta Virtuoso tidak mau bertindak gegabah. Karena jikalau polisi tidak datang, maka tugas ini akan selesai dan hasilnya akan terlihat seperti perampokan. You decide to give it some more time. Sadar jika memaksakan keadaan hanyalah gagal, Virtuoso akan merevisi semua rencana dan akan mengulur waktu supaya misi ini terlihat rapi. Maka dari itu dia mulai bertanya kepada Dixie tentang hotel terdekat yang murah-murah saja, sehingga Dixie langsung memberitahu jika motel tersebut berada tepat di ujung jalan. Because I can divine your thought. You don't have to say anything. Sebelum berangkat ke hotel, Virtuoso mengawasi para pengunjung yang akan pulang dari tempat tersebut. Dan orang yang pertama keluar yaitu si polisi cengos yang selalu berkeliling mengawasi daerah itu. Dan untuk yang terakhir yaitu seorang pria penyendiri dengan memakai jaket tebal. Dan sampai saat ini dia yakin bahwa target yang harus dieksekusi adalah pria tersebut. Sehingga Virtuoso memutuskan untuk mengikuti pria itu yang ternyata dia tinggal di hotel ujung jalan seperti yang telah Dixie katakan sebelumnya. Langkah pertama yang akan Virtuoso lakukan yaitu menyewa salah satu kontrakan yang berada tepat di samping si pria penyendiri, hingga dia langsung meminta kepada petugas untuk memberikan kamar yang tidak jauh dari pria tersebut. Dan ketika si petugas akan mengambil uang kembalian, Virtuoso langsung mengambil kunci serta pergi dari ruangan itu. Sampai di kamar, Virtuoso langsung menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk melumpuhkan target. Dan secara bersamaan, pria itu pun terlihat akan mengambil kunci ke ruangan petugas. Maka ini adalah kesempatan yang sempurna untuk dia masuk perlahan-lahan ke kamar buruannya. Namun sebelum itu dia memasukkan beberapa obat nyeri otot yang bisa berakibat fatal kepada orang yang sudah meminumnya. As effective as actually feeling death was imminent. Ketika pria itu sampai di dalam, dia langsung meminum air yang sudah dicampur beberapa obat oleh Virtuoso. Yang di saat dia menyalakan lampu, pria itu pun langsung kaget karena di dalam kamarnya ada seorang pembunuh bayaran. Dan sebelum Virtuoso membunuh pria itu, dia bertanya apakah dirinya benar adalah seorang White Rivers. Namun bukannya menjawab, pria itu pun malah langsung kojor saat itu juga. White Rivers.
Menyadari hal itu, Virtuoso langsung bingung karena tidak mungkin obat yang diberikan bisa membuat seseorang pindah alam. Yang ternyata pria itu sedang mengidap penyakit jantung karena dia melihat beberapa obat di kamar itu yang bertepatan dengan penyakit kejantungan. Hingga di sana Virtuoso langsung membereskan mayat dan membuat seolah-olah dia mati bukan karena dibunuh. Dan untuk misinya saat ini, dia belum mengetahui jika pria itu White Reavers atau bukan. Whose weakened heart finally seized. Tepat setelah membersihkan mayat, tiba-tiba Dixie datang ke kontrakan dan mulai seserentang merayu Virtuoso, berharap dia langsung terpancing dan melakukan pertarungan. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, Virtuoso adalah seseorang yang dingin lebih dari es di kutub utara. Maka dari itu Virtuoso langsung curiga jika Dixie merupakan seseorang yang diperintahkan oleh orang lain untuk membunuhnya, sehingga dia langsung menggeledah namun tidak menemukan bukti apapun. Di saat itulah Virtuoso kembali bertanya tentang White Reavers kepada Dixie, namun dia sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang dimaksud. Dan jikalau Dixie tidak tahu tentang White Reavers, wanita itu pasti mengetahui siapa sebenarnya polisi yang sering datang ke kafe. Lalu Dixie menjawab jika polisi tersebut mungkin saja bukan polisi yang asli, karena identitasnya sama sekali berbeda dengan polisi yang sering ditemukan beberapa hari yang lalu. Back at the diner, the deputy. You didn't know him. Oh, I thought I'd come up here to this conversation. I had to be sure. Dikarenakan tujuannya tidak berhasil, Dixie memutuskan untuk pergi dan meminta kepada Virtuoso untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Namun sayang ternyata salju sedang turun yang hal itu membuat Virtuoso meminta agar Dixie masuk kembali serta menunggunya hingga reda, karena berkendara saat salju turun akan berpotensi kecelakaan bahkan sampai berpindah alam. Di saat menunggu itulah ternyata Dixie malah kebobohan, sedangkan Virtuoso memutuskan untuk pergi dari kontrakan tersebut. Dan apakah kalian tahu Virtuoso akan pergi kemana? Ya, dia mulai menghampiri dua orang pasangan kekasih yang rumahnya tidak jauh dari hotel di mana ia menginap. Dan untuk masuk ke dalam, Virtuoso berjalan dengan membuka pintu belakang serta mencari di mana mereka berdua sedang beristirahat. Yang ketika dia membuka pintu kamar, si perempuan malah nongol dan terjadilah aksi baku tembak di dalam rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Virtuoso berhasil membunuh si pria, sedangkan perempuan yang tadi sempat tertembak, dia melarikan diri ke arah gudang sehingga Virtuoso langsung mengejar dan berhasil menemukan si wanita yang sedang ngagoler. Namun semenjak peristiwa ibu-ibu yang terbakar, di sana dia memutuskan untuk menjahit luka yang sedang dialami oleh perempuan tak berdosa itu. Do not. Selesai dengan itu, dia memutuskan untuk kembali dan mencari identitas dari si pria. Namun lagi-lagi Virtuoso tidak menemukan tanda-tanda jika pria yang sudah ditembaknya adalah White Reavers. Dan kejadian itu pun bersamaan dengan si polisi gendut datang serta masuk ke dalam rumah. Sadar jika si gendut sedang di dalam, kemudian Virtuoso langsung memeriksa mobil yang digunakan oleh si bapak polisi. Namun yang paling aneh adalah di belakang mobil terdapat noda darah, yang hal itu membuat Virtuoso seketika heran dan langsung membuka bagasi. Dan ada mayat. Ternyata benar apa yang telah diucapkan Dixie pada saat dikontrakan tadi. Dan polisi yang sedang berkeliaran itu adalah polisi palsu yang entah maksud serta tujuannya apa. Tapi yang jelas Virtuoso langsung mengikutinya kemanapun dia pergi. Di dalam perjalanan, mobil si bapak polisi malah mogok dan kejadian itu bersamaan dengan Virtuoso yang melintas sehingga dia langsung meminta pertolongan kepada Virtuoso. Yang di saat mereka berhadapan, kemudian si polisi bertanya apakah dia tahu jika di sana telah terjadi perampokan, dan Virtuoso menjawab jika dia sama sekali tidak tahu tentang peristiwa perampokan itu. Yang seperti bapak-bapak pada umumnya, mereka berdua berbincang ngaler ngidul, bahkan kasus kematian Vina dan Eki dibahas yang entah sampai kapan kasus itu akan berlanjut. Dan akhir dari perbincangan itu, Virtuoso bertanya apakah dia tahu siapa sebenarnya White Reavers, dan si gendut langsung panik sehingga Virtuoso langsung menembak orang tersebut. Dalam kucing-kucingan itu, Virtuoso berjalan santai tanpa ada perasaan takut sedikit pun, sampai akhirnya dia berhasil membunuh si polisi dengan menembakkan beberapa peluru ke arahnya.
Dirasa tugasnya sudah selesai, dia langsung memberitahu atasannya jika White River sudah berhasil dieksekusi. Dan si bos bertanya apakah Virtuoso menerima luka pada saat menembak target, sehingga dia mengatakan jika tubuhnya sama sekali tidak menerima serangan, akan tetapi beberapa orang harus mati akibat dirinya. Seeing them burning. Get back as soon as you can. Tepat setelah memberikan kabar baik kepada si bos, kemudian Virtuoso kembali ke kontrakan untuk beristirahat sejenak. Namun di saat melihat ke arah Dixie, dia langsung dibuat geleng-geleng karena Dixie dalam keadaan bulang leuy, dan sedingin-dinginnya es di kutub utara maka akan meleleh ketika melihat yang seperti ini. Hehehe. Setelah pertarungan selesai, Dixie langsung pergi ke kamar mandi, dan di saat itu Virtuoso melihat sebuah kartu identitas milik Dixie yang terkuaklah bahwa nama asli dari Dixie yaitu Rios Blenka, dan ternyata ini semuanya lah jebakan. Yang hal itu dibuktikan dengan Dixie langsung mengarahkan pistol kepada Virtuoso. Fun combination. Fake. Saat terpojok itulah Dixie kemudian bertanya apakah semua pengunjung kafe telah dibunuh oleh Virtuoso, dan dia langsung menjawab bahwa semuanya telah habis tak tersisa, sehingga Dixie mulai belak-belakan menjelaskan jika sebelum Virtuoso datang ke tempat itu, Dixie sudah membunuh si pelayan serta pemilik kafe Rossi, dan untuk mayat mereka berdua sengaja disembunyikan di ruangan bawah tanah. What about the deputy? Look inside the passport. Lalu Virtuoso bertanya kepada Dixie tentang orang-orang yang ada di dalam kafe tersebut, dan Dixie kembali menjelaskan bahwa yang pertama datang adalah si perempuan tak berdosa, kemudian dilanjut dengan si pria gondes yang langsung merayu perempuan itu agar seolah-olah mereka berdua sedang berkencan, dan untuk yang terakhir yaitu si pria penyendiri dan kedatangannya hanya untuk menunggu Virtuoso. What about the deputy? Bahkan di sana Dixie juga memberitahu jika semua orang yang ada di dalam kafe adalah pemburu bayaran dan mereka diperintahkan oleh bos yang sama. Dan pada saat Dixie mendekat ke arah si pria penyendiri, dia berkata jika urusan Virtuoso serahkan saja pada dirinya. Juga si pria gondrong Dixie memberikan selembar kertas yang bertuliskan bahwa Virtuoso sudah telak menjadi target buruannya. Jika tidak, Dixie akan membunuh pria gondes tersebut. Happy. Dan yang terakhir Virtuoso pertanyakan adalah siapa sebenarnya White Rivers, di mana Dixie langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan White Rivers, dan terkuaklah jika White Rivers adalah Virtuoso sendiri yang semua ini hanyalah permainan dari si Bong Sang Asur, sehingga Dixie mulai kembali mengarahkan senjata kepada Virtuoso dan meletus balon hijau. Selesai dengan itu, Dixie mulai memberitahu Asur jika White River sudah berhasil dilenyapkan dan sekarang dia akan mengamankan jasadnya agar tempat tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sampai akhirnya Dixie memasukkan mayat Virtuoso ke dalam bagasi mobil. Kemudian di akhir film, Dixie sempat mampir ke rumah milik Virtuoso, di mana ia sangat amat benci terhadap pekerjaan mafia yang setiap kali menjalankan sebuah misi pasti ada korban yang tak bersalah harus mati. Dan entah kebetulan atau pas-pasan, seekor anjing menghampiri Dixie yang membuatnya sedikit akan bertaubat dari misi pembunuhan ini. Tamat, 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 tamat. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya, meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah, panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.